dari sebelum itu atau setelah itu Anda tahu kok kehidupan Shane sehari-hari? Tahu, Pak. Tahu dari mana? Sidang kasus penganiayaan David Ozora menghadirkan saksi dan ahli meringankan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas. Pusat Polisi Militer TNI resmi menahan Kabasarnas dan anak buahnya atas kasus suap pengadaan alat-alat di Basarnas. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi. Bribda Ignatius polisi yang bertugas di Densus 88 anti teror tewas tertembak rekan sesama polisi. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus akan menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, sidang kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan anak ex-pejabat pajak Mario Dandi memasuki babak baru. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan saksi dan ahli meringankan kedua terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas. Ahli kejiwaan menyebut faktor kekerasan dapat dipengaruhi pola asuh lingkungan keluarga. Perdebatan hakim dengan saksi ahli pidana terkait penafsiran penganiayaan berat dan terencana pun sempat terjadi di persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan ahli kejiwaan Natalia Raharjanti dan ahli pidana Jamin Ginting Selasa 1 Agustus 2023. Natalia menyebut faktor kekerasan dapat dipengaruhi pola asuh lingkungan keluarga. Namun, kedewasaan dan kecerdasan intelektual rendah bisa berdampak ke mental rasional yang belum berkembang. Kalau peran orang tua terlalu keras, dia akan jadi banyak ragu-ragu. Atau justru anaknya jadi rebel. Kalau terlalu keras, pilihannya juga dua gitu. Jadi waktu anak itu di bawah 12 tahun, dia pun masih belum bisa berpikir logis. Jadi konkret sekali, makanya persidangan untuk anak di bawah usia 12 tahun itu pun harus pakai teknik khusus gitu. Insula itu waktu temennya bilang apa, itu dia akan ikut, lebih mudah kebawa gitu. Itu terjadi pada anak-anak yang biasanya punya pola asuh atau tidak dekat dengan keluarga gitu yang mulia. Perdebatan antara hakim dengan saksi ahli pidana Jamin Ginting terkait penafsiran penganiayaan berat dan terancam pun sempat terjadi di persidangan. Saya untuk memastikan, jangan seolah-olah dalam arti kalau sudah pakai alat tidak termasuk itu dalam mempersiapkan melukai berat. Coba kalau Mike Tyson itu nggak perlu alat pun dia bisa melukai orang berat. Seperti begitu, gitu. Ya, ini ya. Iya kan? Iya, tadi saya sudah sampaikan tadi. Ya itu makanya jangan difokuskan ke gitu. Mempersiapkan alat. Tadi itu bagaimana dia kalau memang melukai berat itu tergantung kepada caranya. Atau gini aja, menurut ahli kesimpulannya, kalau orang yang sudah tidak berdaya, namun masih tetap dilakukan pemukulan, itu termasuk melukai berat atau tidak itu dulu, menurut ahli. Saya nggak bisa menilai tentang dia tidak berdaya atau seperti apa ya. Sebelumnya, pada sidang 25 Juli lalu, ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, menyatakan tak bersedia membayar biaya restitusi atau ganti rugi karena menganggap Mario telah dewasa. Melalui kuasa hukum Mario Dandi, Andreas Nahot Silitonga, Rafael juga menyampaikan keterbatasan finansial pasca aset dan rekeningnya diblokir KPK. Kami menyampaikan bahwa dengan berat hati kami tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana. Bahwa benar sikap kami pada awal kejadian perkara ini berkehendak membantu tanggungan biaya pengobatan korban. Sehingga kami memberanikan diri untuk menawarkan bantuan biaya pengobatan korban. Namun untuk saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami, yaitu sudah tidak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial. Aset-aset kami sekeluarga dan rekening-rekening sudah diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penetapan saya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana gratifikasi.
Menanggapi penolakan Rafael membayar restitusi terhadap kliennya, kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini menyebut hal ini bisa memberatkan vonis Mario Dandi. Tapi ada konsekuensi dari sini yang kami harapkan, bahwa ketika restitusi tidak dipenuhi, maka ini akan menjadi pemberatan tambahan dari putusan majelis hakim nanti untuk memutuskan lebih maksimal dari hukuman maksimalnya 12 tahun ya. Sehingga kami berharap ini akan menjadi hukuman yang lebih berat dan hakim akan memberikan putusan yang progresif terkait restitusi. Penolakan membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban David Ozora juga dilakukan orang tua Shane Lucas. Ayah Shane Lucas yang hadir pada sidang pemeriksaan saksi menyatakan ketidakmampuan ekonomi jadi faktor utama. Keberadaan saya pun tidak akan, itu saya keberatan karena tidak kemampuan ekonomi. Sebelumnya, terdakwa Shane Lucas menghadirkan saksi meringankan, yakni sahabatnya Elcio Aristo Farel. Menurut saksi, Shane bukan sosok temperamental dan cenderung humoris. Apakah saudara saksi tahu kalau Shane punya sifat yang sangat temperamental? Sifat temperamental sih enggak. Temperamental atau gampang marah maksudnya? Ya, enggak. Orangnya nggak gampang marah. Orangnya tenang aja. Iya, paling kalau marah dia kan suka bikin lucu-lucu doang, Pak. Oh, lucu-lucu aja. Iya. Berarti dia sangat humoris gitu ya? Iya, benar, Pak. Oke. Saksi Elcio Aristo Farel sempat dicecar jaksa terkait pengakuannya Shane tak pernah berkelahi. Anda intensitasnya jarang-jarang. Dari mana saudara bisa yakin bahwa Shane itu tidak pernah berantem, tidak pernah berkelahi, tidak pernah tawuran? Dari mana saudara bisa yakin? Karena saya dulu tinggal di rumah Shane. Tinggal di rumah Shane selama 3 bulan. 3 bulan. Apakah dari sebelum itu atau setelah itu Anda tahu kok kehidupan Shane sehari-hari? Tahu, Pak. Tahu dari mana? Kan saya kalau pulang sekolah selalu main ke tempatnya dia, Pak. Setelah 3 bulan Anda menginap di situ. Sebelum 3 bulan dan setelah 3 bulan itu komunikasi saudara kan jarang-jarang. Ya kan? Ini untuk belakangan ini aja, Pak. Kalau misalnya komunikasi jarang-jarang. Kalau dari dulu saya masih suka WA, sering belakangan ini tuh dari kapan? Dari pas lulus sekolah itu saya udah cuma say hi doang. Saudara, Pusat Polisi Militer TNI resmi menahan Kabasarnas dan anak buahnya atas kasus suap pengadaan alat-alat di Basarnas. Keduanya ditahan di rumah tahanan militer Angkatan Udara usai menjalani serangkaian pemeriksaan. Sementara itu, 1 dari 3 tersangka terduga pemberi suap Kabasarnas menyerahkan diri ke KPK. Dari tim kami terus terang keberatan itu ditetapkan sebagai tersangka khususnya untuk yang militer karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Pusat Polisi Militer TNI secara resmi menahan Kabasarnas Marskal Madya Henry Alfiandi dan anak buahnya Letkol Afri Budi Cahyanto atas kasus suap pengadaan alat-alat di Basarnas. Keduanya ditahan di rumah tahanan militer Angkatan Udara usai menjalani serangkaian pemeriksaan. Penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim. Penahanan terhadap Kabasarnas pun dibenarkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dikutip dari laman kompas.id, Panglima TNI mengatakan telah berkoordinasi dengan KPK terkait penanganan dugaan korupsi Kepala Basarnas. Sementara itu, 1 dari 3 tersangka terduga pemberi suap Kabasarnas menyerahkan diri ke KPK Senin kemarin. Dengan didampingi kuasa hukumnya, tersangka Mulsunadi Gunawan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Pada hari ini MG sudah kita tetapkan sebagai tersangka minggu lalu dan pada hari ini akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan berhitung mulai hari ini tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih.
Sebelumnya, operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan korupsi di Basarnas menuai polemik. Pusat Polisi Militer Puspom TNI sempat kecewa terhadap penetapan Kabasarnas dan anak buahnya sebagai tersangka. TNI berpendapat, berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa pihak yang berwenang mengusut kasus hukum prajurit aktif hanyalah auditor militer meski tindak pidana dilakukan di ranah sipil. Dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko dan sejumlah pejabat militer akhirnya temui pimpinan KPK. Usai pertemuan, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengaku khilaf atas penanganan dugaan kasus korupsi Kabasarnas dan anak buahnya. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Buntut dari kekhilafan ini, Direktur Penyidikan sekaligus Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dikabarkan mundur. Namun, sehari pasca pernyataan khilaf dari Johannes Tanak, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan penanganan kasus korupsi di Basarnas sudah sesuai prosedur. Seluruh proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara menjadi tanggung jawab penuh pimpinan KPK. Lebih lanjut, Firly mengatakan KPK sudah melibatkan POM TNI sejak awal, mulai dari mengikuti gelar perkara hingga penetapan status hukum 2 oknum perwira TNI yang diduga terlibat korupsi. Kasus dugaan korupsi di Basarnas berawal usai KPK menerima informasi adanya pihak swasta yang hendak menyerahkan uang senilai hampir 1 miliar rupiah terkait kong kali kong pemenangan tender proyek di Basarnas. Transaksi tersebut diduga terjadi di parkiran bank di area Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kemudian, tim KPK lakukan penguntitan hingga akhirnya terjadi operasi tangkap tangan. 11 orang terjaring OTT, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk Kabasarnas 2021-2023, Marsdia Henry Alfiandi dan anak buahnya Letkol Arif Budi. Keduanya diduga menerima suap senilai 88,3 miliar rupiah terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas periode tahun 2021 hingga 2023. Berdasar undang-undang, KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan tindak pidana korupsi terhadap pihak-pihak yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Meski begitu, polemik penanganan kasus korupsi yang melibatkan personil TNI memantik tanya publik. Haruskah KPK meminta maaf? Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mohtar menilai KPK perlu menjelaskan arti permintaan maaf tersebut. Selain itu, KPK juga perlu membuktikan jalannya koordinasi antara KPK dan TNI dalam penanganan kasus ini. Kalau memang sudah sesuai dengan aturan, kenapa perlu ada permintaan maaf? Kalau tidak sesuai dengan aturan, nah permintaan maaf itu untuk apa? Kan itu tuh. PR kedua selain kita bicara kewenangan, menurut saya adalah bicara soal koordinasinya. Substansi koordinasinya ini terjadikah, selesaikah? Nah yang ketiga, isunya adalah isu etis. Saya kira permintaan maaf itu tidak sederhana implikasinya karena semua proses pengambilan keputusan di KPK itu dilakukan secara kolegial kolektif. Artinya 5 komisioner itu bertanggung jawab dalam proses ini. Bagaimana seharusnya peradilan kasus dugaan korupsi di lingkungan Basarnas yang melibatkan oknum TNI dan warga sipil dijalankan? Seperti diketahui, Indonesia memiliki 4 jenis peradilan, termasuk peradilan umum dan peradilan militer. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman berpendapat, KPK dan TNI perlu membentuk tim gabungan untuk bekerja sama hingga penuntutan di meja hijau. Perlu dibentuk tim penyidik koneksitas dan peradilannya pun harus peradilan koneksitas. Artinya dibentuk bersama-sama tim gabungan antara KPK dengan POM TNI. Demikian juga nanti jaksa dari KPK juga dengan auditor militer. Saudara, kasus polisi tembak polisi kembali terjadi. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, polisi yang bertugas di Densus 88 anti teror, tewas tertembak rekan sesama polisi.
ada di tas. Ya, ketika apa mungkin dalam tas itu meledak? Ya, sampai meletus. Kan tidak mungkin. Dia ambil dong. Kalau dia ambil dengan sengaja, senjata dan ditembakkan sampai melukakan, itu apa kelalaian? Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, polisi yang bertugas di Densus 88 anti teror, tewas tertembak rekan sesama polisi di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Jawa Barat 23 Juli lalu. Polisi menyebut Ignatius Dwi tewas tertembak karena kelalaian rekan sesama polisi. Tersangka IM bersama saksi AN dan saksi AY berkumpul di kamar saksi AN. Saat berkumpul tersebut, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi tersebut. Korban ID memasuki kamar saksi AN dan menurut keterangan saksi AY dan AN, tersangka IM kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada para saksi, itu ditunjukkan kepada korban ID. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus. Namun, kronologi versi polisi tak serta-merta membuat keluarga percaya. Karena sebelumnya, keluarga mendapat berita sang anak meninggal akibat sakit keras, bukan tertembak. Keluarga Ignatius Dwi pun meyakini tembakan kepada korban disengaja. Menurut Pandi, ayah korban, ia sempat mendapat cerita kronologi antara korban dan tersangka yang cekcok sebelum tertembak. Ada cekcok antara pelaku dengan anak kami, ya. Mungkin pada saat itu, karena menurut penjelasan dari tim penyidik Mabes Polri, ya, tim Densus 88, bahwa pada saat itu, pada saat cekcok, pelaku ini mengambil pistol dan pistolnya ditunjukkan kepada anak kami, ya, korban, sehingga pistol itu meledak. Kriminolog Adrianus Meliala mendorong Polri mendalami senjata api rakitan yang diduga digunakan menembak Ignatius. Begitu juga mereka punya akses pada senjata rakitan. Ini menarik ya. Masa polisi punya senjata rakitan padahal mereka sebagai anggota Densus itu umumnya memiliki senjata Glock misalnya. Kok punya senjata rakitan? Dari mana? Ya, apakah mereka membelinya? Atau mereka menggunakan senjata api rakitan yang pada dasarnya adalah barang bukti, ya, yang disita dari suatu kasus, tapi kemudian entah kenapa lalu bisa di tangan anggota. Polisi telah menetapkan dua tersangka dengan motif kelalaian, yakni Bribda IMS sebagai penembak dan Bribka IG yang meski tak berada di lokasi saat kejadian, namun dinilai lalai sebagai pemilik senjata api. Keduanya kini menjalani penempatan khusus di Propam Polri dan terancam hukuman pidana serta etik. Tak hanya hukum negara, kini para tersangka juga harus berhadapan dengan hukum adat suku Dayak Kalimantan Barat. Kluisen, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi, mengatakan telah mendapat mandat dari keluarga Bribda Ignatius untuk menggelar hukum adat bagi tersangka. Saya selaku Ketua Dewan Adat Kabupaten Melawi mendukung, artinya siap untuk membantu pihak korban, orang tua, untuk menyelesaikan secara adat. Orang bilang kalau Dayak itu mati beradat, hidup juga beradat. Jadi kalau sudah mati juga harus wajib hukumnya mereka harus membayar adat atau tindak secara adat. Penasihat hukum keluarga Ignatius meminta para tersangka memenuhi proses hukum adat Dayak sesuai permintaan keluarga dan pemuka adat Dayak. Jadi sebenarnya tidak perlu alergi. Bagi orang Dayak itu sangat penting. Tapi mungkin bagi orang di luar Dayak kan bisa saja, kok hukum adat lagi, sementara hukum positif sudah dilaksanakan. Lihat maknanya. Dengan makna seperti itu saya pikir bagian dari upaya pelaku menenangkan diri juga. Karena bagi orang Dayak ketika prosesi itu belum dilaksanakan, sebenarnya urusannya belum selesai.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.